Baik, sekarang masuk ke dalam sel kankernya Bapak sekalian. Lihat apa yang saya sampaikan di awal, bahwa bajakah itu adalah pohon yang mengakar dan kanker adalah sel yang memiliki akar. Oke, masih ingat gambaran sel yang saya gambarkan tadi? Ya, ini adalah sel kanker atau sel yang telah terracuni atau sel yang telah terpengaruh, telah terprogram, telah diprogram oleh satu suara dari luar, di luar fitrah. Jadi ada suara yang masuk ke ruangan genetis lalu menginstruksikan satu keadaan. Begitu Bapak sekalian. Oke, laki-laki bertemu dengan wanita, kemudian terjadilah reproduksi, sel telur bertemu dengan sperma. Apa yang terjadi dengan telur itu? Membelah menjadi dua setelah diprogram terlebih dahulu oleh apa? Sperma. Baik, Bapak sekalian, ya. Terbelah menjadi dua, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi janin. 9 bulan kemudian lahirlah si baby kecil itu. Lalu kemudian dia tumbuh sampai dia menjadi dewasa. Pembelahan selnya berlanjut apa tidak? Ada yang berlanjut, ada yang tidak. Ya, rambut itu terus tumbuh. Kuku terus tumbuh. Lihat. Allah Ta'ala telah memberikan instruksi kepada kuku, kepada rambut untuk tumbuh. Betul begitu enggak? Mata terus tumbuh enggak? Membesar? Tidak. Gigi terus tumbuh enggak? Kalau langsung terus tumbuh bagaimana? Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Ini siapa yang kontrol? Allah Ta'ala. Melalui apa? Suara fitrah di dalam ruang diri manusia. Ada setan yang, disebutlah setannya, lupa ya. Ada satu hal yang mengakses, ini belum bicara setan soalnya ya. Ada satu hal yang mengakses ruang sel tubuh manusia sampai ke ruang genetis dan menginstruksikan untuk melakukan sesuatu di luar keharusan, di luar fitrahnya. Jadilah benjolan. Baik, ini Dokter Ihsan betul? Ahlan wa sahlan, ya. Saya ragu-ragu ya. Selamat datang, Dok, ya. Saya umroh dengan beliau, ngantar beliau umroh ya bersama keluarga. Di situ ngobrol di bis, masih ingat, Dok, antara Madinah ke Makkah. Beliau mengatakan, Ustadz, dalam ilmu kedokteran, tumor itu ya, dalam ilmu kedokteran seluruh benjolan itu namanya tumor. Dan tidak semua tumor ganas. Tumor yang ganas sebabnya kanker. Betul, Dok? Iya, betul, ya. Jadi saya ulang, seluruh benjolan namanya tumor. Tidak semua tumor ganas. Tumor yang ganas pasti sebabnya kanker, dan dokter beliau mengatakan kanker belum ditemukan sebabnya. Bisa dipahami ini? Artinya daging yang tumbuh, sel yang bertumbuh dengan radikal itu disebabkan oleh satu penyakit yang namanya kanker. Yang kanker itu belum diketahui dari mana, siapa yang menyuruh sel itu membelah dari ruang genetis tersebut. Apa ini terhubung Bapak sekalian? Ya, sesuatu yang tidak terlihat. Apa dalam syariat Islam? Jangan bilang jin dulu. Sesuatu yang tidak terlihat itu apa? Goib. Yang goib itu ada dua. Ada sang khalik, ada makhluk. Makhluk itu ada malaikat, ada jin. Jin itu ada dua. Ada setan, ada jin yang baik. Kira-kira yang menimbulkan kanker tadi, itu setan atau malaikat? Jin atau malaikat? Jin yang baik atau jin yang buruk? Tidak mungkin jin yang baik masuk ke tubuh manusia mengotak-atik ruang genetis. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, kanker itu sembuh dengan Al-Quran dan bisa ditelusuri, bisa dibuktikan. Banyak orang yang telah menyembuhkannya, terbukti secara ilmiah, ya. Dan hari ini ada dua obat langsung, obat untuk kankernya bajakah, menghilangkan sakitnya, dan obat untuk mencabut akarnya setan, yaitu dengan ruqyah
syar'i. Apa bisa dipahami detail ini? Mudah-mudahan bisa. Kalau sambil ngantuk memang nggak bisa, mohon maaf. Saya nggak bisa mendidik orang yang ngantuk, memang nggak bisa, itu mohon maaf ya. Lanjutin dulu, lihat. Ini kanker stadium 1 ya dok. Ini adalah stadium 3 ya. Sudah stadium 3 itu bagaimana? Stadium 1 itu dia akarnya 1. Stadium 2 akarnya sudah punya akar. Stadium 3 akarnya sudah punya akar lagi, begitu ya. Ya sekalian, subhanallah. Ini kanker, lihat bentuknya mengerikan. Ini bentuk kanker yang menempel di dalam sel tubuh manusia. Lihat definisinya, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel secara abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh sehingga merusak sel normal di sekitarnya dan menimbulkan sakit. Nah, Masya Allah ya. Sekalian. Jadi tidak heran ketika penyakit-penyakit itu sembuh dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran adalah suara ilahiyah yang turun dari langit, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa dan huda, hudan wa syifa. Hanya orang-orang memakainya sebagai petunjuk saja, lupa mengambil sebagai syifa. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk mengambil syifa dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ayuhan nas, wahai manusia, qad za'atkum mau'idah, telah turun kepada kalian pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wasyifaun, dan sebagai penyembuh lima fisudur, penyakit yang ada di dalam dada. Poin pada slide ini saya ingin menekankan, ada syifa, ada dawa. Ada syifa, ada dawa. Dawa itu obat untuk penyakit fisiknya, lambung dengan madu. Ya, jantung dengan habatus sauda agar ringan. Ya. Kemudian, ibu sekalian, ada juga syifa. Syifa itu adalah penyembuh yang bisa diambil tanpa proses, seseorang akan sembuh. Lihat. Kalau habatus sauda, makan dulu, dikunyah-kunyah, masuk ke lambung, dari lambung disebarluaskan darah, masuk ke jantung. Sumbatan darah di jantung lancar. Tapi kalau syifa tidak, syifa itu langsung dibacakan menembus jantung secara langsung.